Halo semuanya, gue Rans Live dan selamat datang di video seputar foto parallax. Jadi beberapa hari yang lalu gue sempat upload konten seputar foto parallax di akun TikTok gue, yaitu @RaihansLive, E-nya 2. Dari situ gue mendapatkan feedback yang cukup positif dan juga request tutorial gimana sih caranya bikin foto parallax kayak gitu. Kita bakal bahas secara detail gimana sih caranya kita bisa ngubah foto 2 dimensi menjadi karya video 3 dimensi. Let's go! Alright, gimana bumper gue? Pasti keren dong. Nah, sebelum gue bahas lebih lanjut seputar foto parallax, di sini gue pengen bahas dulu nih ke kalian, apa perbedaan dari objek 2 dimensi dan 3 dimensi dalam suatu editing software. Pada dasarnya dalam suatu editing software, objek 2 dimensi memiliki dua aksis, yaitu aksis X dan aksis Y. Hal itu memungkinkan kita untuk menganimasikan objek 2 dimensi tersebut secara horizontal dan vertikal. Namun bedanya dengan objek 3 dimensi yang memiliki satu aksis tambahan, yaitu aksis Z. Nah, dengan adanya aksis Z ini memungkinkan kita untuk menganimasikan objek tersebut mengenai seberapa dekat atau seberapa jauh objek tersebut dari kamera kita. Nah, konsep dasar inilah yang menjadi kunci utama dalam membuat suatu karya foto parallax. Dalam membuat suatu karya foto parallax, biasanya kita membutuhkan dua aset utama, yaitu foto subjek dan foto background atau clean plate. Sebenarnya nggak ada aturan gimana-gimana sih perihal pengambilan gambar dalam membuat suatu karya foto parallax. Tapi alangkah baiknya ketika kita mengambil gambar, pastiin dulu nih, background dan subjek kita itu terpisah dengan jelas, supaya nantinya efeknya bakal kejual banget. Nah bang, kalau misalnya gue pengen bikin karya foto parallax, tapi foto subjek dan foto backgroundnya itu diambil di tempat yang berbeda, itu bisa nggak sih? Well, sebenarnya bisa-bisa aja, tapi hasil akhirnya bakal kurang maksimal. Karena kenapa? Cahaya yang dihasilkan itu bakal kurang matching dari kedua foto tersebut. Jadi gue merekomendasikan kalian untuk mengambil dua gambar tersebut di tempat yang sama. Nah, sebelum kita lanjut ke proses editingnya itu sendiri, gue menjelasin dulu nih kalian, software apa sih yang gue pakai? Software yang gue pakai itu adalah After Effects. Nah, pada dasarnya After Effects itu adalah salah satu software yang cukup handy dan nyaman untuk digunakan, terutama dalam membuat karya motion design dan motion graphic. Salah satu fitur unggulan dari software ini adalah adanya kamera 3D, yang memungkinkan kita untuk membuat karya dalam perspektif 3 dimensi. Oke, kita langsung masuk ke Editing Workspace. Nah, selamat datang teman-teman di segmen Editing Workspace. Jadi ini gue udah buka After Effects-nya. Ini masih kosong kalau bisa kalian lihat. Jadi seperti yang gue bilang pada intro sebelumnya, kita membutuhkan dua aset. Nah, gue sendiri di sini udah punya aset yaitu subject dan background. Nah, gue akan import langsung di sini. Jadi ini foldernya. Nah, ini karena gue tadi udah coba untuk bikin sampelnya, jadi gue udah select subjeknya. Tapi kita bakal select untuk yang versi belum di apa-apainnya. Jadi ada subject dan ada background. Di sini gue bakal import. Nah, kemudian kalian harus biasain nih, kalau misalnya kalian lagi ngerjain suatu project, kalian tuh bikin folder system atau kayak ya sebenarnya biar rapi aja. Jadi kalian nggak pusing pas kalian pengen nyari-nyari file kalian. Kalau misalnya udah banyak gitu. Kita bakal namain ini sebagai aset. Nah, kita masukin ke aset, baru keduanya ini kita masukin ke composition. Nah, composition itu simbolnya yang ini, yang ada ya pokoknya yang inilah. Kemudian untuk komposisinya nggak usah panjang-panjang, 10 detik juga udah cukup. Nah, kemudian bisa kita lihat background itu di atas subjek. Sebenarnya terbalik, subjek yang di atas background. Kita langsung balik aja. Dan kita cek untuk compositionnya. Di sini masih file raw, karena gue foto ini tuh filenya raw gitu kan. Jadinya untuk compositionnya dia gede banget. Nah, kita kecilin jadi 9:16 atau 1080 dan 1920, kebalikan dari landscape. Nah, nanti dia bakal gede karena kayak dia nge-compress dari file size-nya. Kita compress lagi aja. Langkah selanjutnya kita bakal misahin subjek ini dari background. Caranya gimana? Kalian klik subjeknya, klik 2 kali nih. Nanti dia bakal muncul ke tab kayak gini. Nah, ini section untuk ngasih efek-efek tertentu dan salah satunya itu adalah roto brush. Nah, roto brush sendiri itu fungsinya untuk kayak masking, tapi dia jauh lebih efisien. Nah, cara maskingnya itu adalah jadi dia bakal ngasih kita semacam brush kayak gini nih. Dan nanti kita tinggal gambar aja. Ditekan, hold, dan drag ke subjek kalian gitu. Nanti dia bakal ngeproses dan dia secara otomatis bakal nge-select area yang menurut dia itu berdekatan dan bakal diseleksi. Nah, untuk ngebesar dan kecilin brushnya ini, kalian tekan Ctrl dan kalian tekan mouse kalian yang sebelah kiri, left mouse button, kemudian kalian tinggal drag antar ke kanan atau ke kiri, itu besar kecilinnya, kayak gitu.
Jadi kalau untuk area yang rumit, nanti bisa kalian adjust dari size brushnya itu untuk selection. Nah, ini mungkin gue bakal timelapse aja untuk selectionnya. Alright, so jadi ini gue udah selesai untuk selecting subject menggunakan brushnya itu sendiri. Dan kalian harus make sure subjek kalian juga terselect dengan baik dan benar. Kayak misalnya kalau ada detail-detail kecil yang biasanya untuk spot-spot yang kayak gini nih, dari After Effects-nya itu nggak mau nyelek karena mungkin menurut dia itu bukan satu kesatuan dengan si subjeknya ini. Oke, kita asumsiin kita udah nih untuk selection si subjeknya. Kita balik ke komposisi utamanya. Nah, nanti dia bakal otomatis terpisah dari background-nya. Cara buktinya gimana? Kalian tinggal di-select layer yang background-nya. Nah, nanti dia bakal terlihat udah ke cut out atau udah terpotong gitu. Kemudian langkah selanjutnya itu kita harus export selection subject-nya itu menjadi layer PNG. Nah, kita langsung di-select layer background-nya karena kita nggak butuh kan. Kemudian kita ke composition, kita ke save frame as, kemudian file. Nah, di sini kalian ke output module. Di output module ini kalian ke format kemudian ganti ke PNG sequence. Dan itu bakal nge-setup file kalian menjadi file PNG. Nah, kemudian tinggal pilih lokasi filenya aja kayak biasa. Di sini gue bakal namain parallax cutout atau parallax yang udah dipotong gitu. Dan kita klik render, re-import lagi file parallaxnya yang udah di cutout ke After Effects. Langsung aja. Nah, kita langsung drag ke composition-nya dan kita delete yang subjek awal tadi sebelum di cut out karena kita udah nggak butuh. Turn on lagi untuk background-nya dan kalau misalnya kalian geser sekarang klik P dan kalian otak-atik. Nah, kalian bisa lihat ini udah mulai terbentuk parallax efeknya. Nah, tapi itu belum sepenuhnya karena kita harus jadiin kedua layer ini sebagai layer 3D yang mana itu bakal memungkinkan kita untuk ngontak-ngatik deket jauhnya suatu layer dari kamera. Kalau misalnya kita drag, ini ada 3 kan position itu. Yang sebelah kiri itu adalah horizontal atau X, yang tengah itu vertikal atau Y, dan yang ketiga ini adalah depth atau Z. Nah, jadi untuk depth, kalau misalnya kita tarik ke belakang, itu nanti dia bakal hilang karena semakin ke belakang artinya kan dia bakal tertutup oleh layer background. Logikanya kurang lebih kayak gitu. Dan semakin ke depan dia bakal semakin mendekat ke kamera. Itu secara simple kayak gitu. So, jadi kita otak-atik dulu nih masing-masing posisi Z dari si layernya ini. Nah, kenapa? Supaya ada jarak di antara kedua layer ini. Nah, kalau misalnya kita lihat kan sekarang ini dua-duanya itu sama-sama 0, yang mana berarti nggak ada jarak dari antara kedua layer itu. Nah, kita harus bikin jaraknya dulu. Caranya untuk layer yang background itu biasanya gue tarik ke belakang. Jadi kita tarik ke belakang mungkin sekitar 700 kali ya. 700 itu harusnya udah cukup. Nah, kemudian ini jadi ada itemnya kayak gini. Ini nggak apa-apa. Kalian bisa scaling up aja. Dan mungkin kalian mau main positionnya supaya lebih simetris atau lebih lurus. Terus kalian main-mainin dari segi perspektifnya itu juga nggak apa-apa. Itu bebas di kalian aja. Karena di fase ini kita cuma mau kasih jarak di antara layer subject dan layer background. Kayak gitu. Nah, untuk yang layer subjectnya sendiri, gue bakal majuin ke depan sedikit gitu. Dan geser ke kiri. Kita udah nih mainin position Z dan ngasih jarak di antara kedua layer ini. Nah, selanjutnya kita bakal bikin kamera layer. Kita kasih nama cam. Kemudian kita bikin satu layer lagi namanya null object. Nah, null object ini pada dasarnya dia itu objek transparan tapi dia bisa ngegerakin objek-objek atau layer lain. Jadi kayak sebagai titik acuan yang kasat mata. Simpel kayak gitu. Gue juga kurang ngerti sih sebenarnya cara menjelaskan null, tapi mungkin di lain waktu gue bikin video sepenuhnya untuk null object. Bisa kali ya. Nah, oke, kita udah bikin cam sama nullnya nih. Nah, selanjutnya kita bakal parent si kameranya ini ke null. Alasannya kenapa? Supaya kontrolnya itu dari nullnya dan bukan dari kameranya. Dari kamera itu kita cuman ngurusin soal perspektifnya. So, jadi kita drag si kamera layernya ini ke nullnya. Ini sebutannya adalah layer parenting. Jadi apapun yang terjadi di null itu akan terjadi di kameranya juga. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita udah bisa masuk ke fase animasi kameranya nih. Tapi fase animasinya ini kita akan lakuin di null objectnya ini. Nah, gue bakal rename dulu kali ya. Alright, ini udah gue rename.
Dan oh iya, gue dari tadi belum sempet save, so ini kalian harus biasain juga untuk save file kalian. Jadi project file setiap kalian bikin project baru gitu. Parallax V1, gue bakal namain itu. Sekarang kalian buka positionnya. Oh iya, sebelum kalian mulai animasiin, kalian harus jadiin null objectnya ini sebagai layer 3D juga. Kalian tinggal pencet icon yang ini gitu. Nah, nanti dia langsung muncul position Z-nya dan rotasi-rotasi yang terpisah. Biasanya kalau misalnya gue animasiin parallax, awalnya dari posisi yang ada di belakang subjeknya, dan dia kayak nanti kameranya itu pergerakannya bakal mundur gitu. Cara untuk nambahin keyframes itu kalian klik di icon stopwatch ini, dan kemudian nanti dia bakal muncul secara otomatis poin pertama. Nah, untuk nambahin poin kedua, kalian bisa klik add or remove keyframe yang ini, atau misalnya kalian udah nemuin nih timestamp di mana kalian pengen nambahin keyframe-nya, kalian tinggal otak-atik aja dan dia akan secara otomatis bentuk keyframe-nya itu. Gue itu pengen posisi keduanya itu ada di detik 3 misalnya gitu ya. Nah, kita bakal drag posisinya ke sini. Atau misalnya kita bikin keyframe baru deh. Nah, kita bakal otak-atik lagi, nyesuaiin dengan apa yang kita mau terjadi di poin kedua. Nah, gue pengen di poin kedua itu udah terlihat semua nih. Jadi subjeknya udah kelihatan jelas, backgroundnya juga kelihatan jelas gitu. Nah, kalau misalnya kita playback, nah kalian bisa lihat parallaxnya udah mulai terbentuk. Namun ada yang kurang nih, kurang seamless dan masih terlihat kaku. Nah, itu kenapa kita harus bikin yang namanya easy ease untuk keyframe-nya itu. Caranya gimana? Nah, caranya kalian select aja untuk keyframe-nya, kemudian kalian klik kanan, keyframe assistant, kalian pencet easy ease atau F9 gitu. Nah, nanti dia bakal secara otomatis keyframe itu bakal terlihat lebih smooth. Nah, tapi kita perlu lebih nge-smoothin lagi. Nah, itu gimana caranya tuh? Nah, kalian select lagi keyframe-nya, kemudian kalian ke graph editor. Ini fungsinya untuk ngatur velocity dari masing-masing keyframe-nya. Nah, misalnya gue pengen lebih cepat di awal gitu. Kalian tarik poin yang ini ke sebelah kiri, dan kalian tarik yang sebelah kanan ini juga ke sebelah kiri sampai mentok. Ketika kita play, dia akan cepat di awal dan semakin lama itu semakin melambat. Itu efek dari easy ease. Supaya lebih terlihat premium lagi, kita bisa nambahin motion blur. Caranya gimana? Nah, caranya kalian ke layer kalian, ke layer cutout dan layer background kalian. Nah, kalian klik icon yang ini. Kemudian jangan lupa aktifin motion blur yang ini. Enable motion blur for all layers with the motion blur switch set. Nah, nanti dia bakal otomatis munculin motion blur itu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Ini mungkin rendernya bakal makan waktu lama, jadi kita bisa turunin kualitasnya jadi quarter gitu. Pecah-pecah, tapi ini di editingnya aja. Pas export dia tetap bakal full resolution. Nah, kita bisa lihat tuh, udah mulai terbentuk kan parallaxnya. Kemudian kita tinggal enhance aja nih untuk parallaxnya. Gimana caranya? Kita bisa ngasih rotasi untuk kameranya. Kita ke orientation, terus cari yang paling kanan, dan kita tinggal otak-atik aja gitu. Nah, di titik dimana kameranya itu udah menjauh, gue pengen si rotationnya itu udah di angka 0. Jadi di sini gue bakal bikin poin rotasinya itu ada di angka misalnya 15 coba ya. Dan kita easy ease lagi nih. Kita easy ease dan kita bikin dia sama kayak yang sebelumnya. Untuk bikin efek cepat di awal, lambat di akhir kayak gitu. Dan bisa kita lihat, wah makin keren gitu. Masih bisa kita enhance lagi, gimana caranya? Kita bisa ngasih shake ke kamera kita untuk ngesimulasiin movement handhold gitu. Kita ke kamera, kemudian kita ke transform, kita ke position, ketik expression. Nah, expression ini semacam kayak codingnya di After Effects, tapi dia untuk menghadirkan efek-efek yang bukan mustahil tapi sulit untuk dilakukan gitu. Kita ketik wiggle, buka kurung, 1, terus kemudian koma, angka 7. Nah, sebelumnya gue mau jelasin dulu angka 1 dan 7 ini apa. 1 itu adalah frekuensi getarannya, sementara 7 itu adalah seberapa jauh kameranya itu bergetar. Jadi semakin tinggi angka yang ini, dia bakal semakin ekstrim gitu gerakannya. Nah, kita karena pengen terlihat minim aja, kita wiggle-nya itu 1,7 aja. Nah, kita bisa playback lagi nih. Nah, itu bisa dilihat tuh, si subjeknya tuh gerak-gerak sebenarnya. Oke, kita coba eksperimen dikit kali ya. Di sini coba 20 gitu. Nah,
kita bisa lihat gerakannya itu lebih ekstrim gitu. Tapi dia tetap halus kan, maksudnya tetap lambat. Karena yang berubah itu cuman jarak dari shake-nya itu aja. Nah, kita pengennya lebih subtle. Mungkin kita bisa naikin ini ke 2 supaya lebih terlihat shake-nya. Kita lihat dulu ya. Nah, itu udah mulai terlihat. Kemudian satu hal terakhir yang mau gue tambahin adalah mungkin habis dari ini kan rotate ya pergerakan kameranya, dan habis rotate itu kok kayaknya diem gitu, nggak enak dilihat. Nah, ini bisa kita enhance. Caranya gimana? Kita tambahin keyframe position lagi di akhir gitu. Jadi kita ke akhir, kemudian ke null position, dan si position Z-nya itu kita mundurin lagi ke belakang. Gitu. Nah, ini bakal ngesimulasiin seakan-akan kameranya itu bergerak pelan ke belakang, kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Tapi secara movement dia bakal terlihat kayak diem dulu, kemudian gerak, kemudian diem lagi. Nah, cara benerinnya gimana? Select keyframe, kedua keyframe ini, kemudian kita graph editor lagi, dan kita jadiin ini sebagai cepat di awal, kemudian lambat di akhir, kayak gitu. Kita coba ya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi ada movement tambahan dan supaya tidak terlihat terlalu statis kayak gitu. Nah, sisanya itu sebenarnya dari sini kalian udah dibebasin nih. Misalnya kalian mau nambahin color grading, kalian mau nambahin lens flare, tekstur, dan lain sebagainya, itu kalian bebas banget. Mungkin gue pengen ngasih insights aja nih ke kalian. Misalnya kalian pengen ngerotasiin si subjeknya, itu bisa banget. Kita buka rotation options di parallax subjeknya, itu bisa kita ubah-ubah dari X, Y, dan Z-nya. Jadi misalnya untuk X, itu dia rotasi ke atas, rotasi vertikal. Untuk Y, dia rotasi horizontal gitu. Dan itu benar-benar bisa kalian eksperimenin banget. Itu udah sesuka kalian, selama kalian tahu konsep dari keyframes dan positioning keyframesnya itu. So, setelah ngelaluin beberapa step-step yang rumit tadi, ini adalah hasil dari parallax practice kita. Here you go. Alright, gimana nih guys in-depth tutorialnya? Semoga kalian bisa nangkep dan bermanfaat buat kalian. Foto parallax ini merupakan salah satu ilmu editing yang sangat beneficial. Tentunya bisa nambah skill set kalian dan posibilitas mindset kreatif kalian dalam berkarya. Nah, gue rasa tutorial hari ini cukup sampai di sini aja. Feel free untuk subscribe, like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian. And I'll see you guys in the next video. Peace.